Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pelajaran kita hari ini tentang berpacaran. Mungkin kamu sering melihat ada beberapa temanmu di sekolah yang mulai menyayangi teman lawan jenisnya. Saat istirahat sering jalan bersama dan saling mentraktir. Atau mungkin kamu sendiri mengalami hal tersebut. Perasaan tertarik pada lawan jenis akan disertai dengan upaya-upaya dan kebiasaan, antara lain mulai menjaga tutur katanya, menjaga penampilannya dengan berusaha tampil rapi dan wangi, ingin diperhatikan dan berusaha menarik perhatian dengan berbagai macam cara dan sebagainya. Apa yang kamu atau temanmu alami merupakan sesuatu yang wajar. Dalam usia remajamu, kamu memang mulai tertarik pada lawan jenis. Hanya saja ada yang terang-terangan, ada yang pura-pura dan berusaha tidak terlibat. Ada yang melupakan karena menganggap tidak penting. Jika ada lawan jenismu yang juga menanggapi, maka hubungan tersebut sering disebut pacaran. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita siapkan hati untuk berdoa bersama dengan sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur untuk berkat-Mu pada hari ini. Berilah kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Bantulah kami selama belajar ini memusatkan perhatian hanya pada pelajaran, sehingga tidak mudah terseret oleh godaan-godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tujuan pembelajaran. 1. Memahami pandangan remaja tentang berpacaran secara sehat. 2. Memahami beberapa nasihat kitab suci berkaitan dengan pacaran. Baiklah anak-anakku sekalian, fokuskan perhatianmu agar kita mulai dengan pelajaran. Simak apa yang kamu baca dalam kitab suci nanti dan dengar baik-baik apa yang akan Ibu jelaskan. Mungkin banyak di antara kamu yang mulai bertanya-tanya, bolehkah kami berpacaran? Jawabnya bukan soal boleh atau tidak, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kamu memahami makna pacaran itu sendiri, konsekuensinya, dan bagaimana menjalaninya secara sehat. Untuk lebih memahami cara berpacaran yang sehat, ada satu cerita. Baca cerita ini dan simak baik-baik. Cerita tentang pacaran yang sehat. Pada akhir cerita, ada hal-hal yang harus dipahami dengan sungguh-sungguh. Karena di sini
Dalam cerita ini disampaikan beberapa tips dalam berpacaran agar dapat menjalani pacaran secara sehat. 1. Sebagai orang beriman, haruslah pertama-tama mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Norma-norma agama harus menjadi pedoman dalam berperilaku, termasuk dalam berpacaran. 2. Sebagai pelajar, cobalah untuk menyibukkan diri dalam berbagai kegiatan seperti ekstrakurikuler di sekolah, belajar kelompok, kegiatan pengembangan diri dengan les. Berusahalah tetap berteman dengan teman yang lain. Jadikan pacaran sebagai penyemangat dan motivasi diri. Hindarilah diri dari berbagai bentuk pornografi agar tidak terjerumus ke dalam hal yang negatif. Baiklah anak-anakku sekalian, Ibu ulang sekali lagi tentang tips dalam berpacaran agar dapat menjalani pacaran secara sehat. Beberapa tips dalam berpacaran agar dapat menjalani pacaran secara sehat. 1. Sebagai orang beriman, haruslah pertama-tama mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Norma-norma agama harus menjadi pedoman dalam berperilaku, termasuk dalam berpacaran. 2. Sebagai pelajar, cobalah untuk menyibukkan diri dalam berbagai kegiatan seperti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, belajar berkelompok, kegiatan pengembangan diri dengan les. 3. Berusahalah tetap berteman dengan teman yang lain. 4. Jadikan pacaran sebagai penyemangat dan motivasi diri. 5. Hindarkan diri dari berbagai bentuk pornografi agar tidak terjerumus ke dalam hal yang negatif. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah membaca artikel atau cerita tersebut di atas, cerita tadi yang Ibu sudah berikan tentang pacaran yang sehat, dibaca, disimak, dan dipahami. Lalu jawablah beberapa pertanyaan berikut ini yang berhubungan dengan cerita tadi. Pertama, menurutmu apakah itu pacaran? 2. Apakah seusia kelas 7 SMP sudah waktunya untuk berpacaran? Mengapa? 3. Berdasarkan artikel atau cerita tadi, tips cara berpacaran mana yang menurutmu sangat baik? Mengapa? Itulah beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan cerita tadi. Baiklah, kita lanjutkan lagi pelajaran kita hari ini. Kita berusaha untuk memahami beberapa nasihat kitab suci berkaitan dengan pacaran. Kitab suci tidak berbicara langsung soal pacaran. Kitab suci lebih berbicara soal relasi dengan sesama. Karena pacaran itu bagian dari relasi dengan sesama, maka kutipan-kutipan berikut dapat menjadi semacam pagar agar relasi yang seharusnya mengembangkan diri mengembangkan diri tidak menjadi menghancurkan. Anak-anakku sekalian, cobalah simak bacaan-bacaan berikut ini
dengan seksama dan dipahami dengan sungguh-sungguh. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal bab 4 ayat 23. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus bab 15 ayat 33. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. 1 Korintus bab 6 ayat yang ke-18. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? 2 Korintus bab 6 ayat 14. Selesai membaca dan memahami ayat-ayat kitab suci tadi, ada beberapa pertanyaan kitab suci. Yang pertama, pergaulan seperti apa yang dinasihatkan Alkitab tentang pacaran? 2. Apa saja yang dapat dilakukan untuk menjauhkan diri dari hal-hal negatif? 3. Bagaimana pergaulan atau pacaran yang sehat itu? Anak-anakku sekalian, berpacaran. Anak-anakku sekalian, berpacaran dalam usia SMP itu bukan keharusan. Yang paling penting adalah kalian jangan malu untuk bergaul dengan siapa saja, termasuk yang berlainan jenis. Bila kamu perempuan, kalian perlu belajar mengenal sifat dan karakter dan cara berpikir serta cara bertindak laki-laki dan sebaliknya. Pergaulan dengan lawan jenis, termasuk pada saat kamu punya pacar, perlu disertai sikap hormat akan keluhuran martabatnya. Kalian juga perlu bersikap santun dalam berkata-kata maupun bertindak. Beberapa kutipan kitab suci berikut ini dijadikan nasihat bila kamu berpacaran. Jagalah hatimu. Kitab suci mengajarkan kepada kita untuk berhati-hati dalam memberikan atau menyampaikan kasih sayang kita, karena hati kita mempengaruhi segala sesuatu dalam hidup kita. Amsal bab 4 ayat 23. Kamu akan menjadi seperti teman-temanmu bergaul. Kita juga cenderung menjadi seperti teman-teman sepergaulan kita. Prinsip ini berhubungan erat dengan hal yang pertama dan sama pentingnya dalam pergaulan seperti hubungan dalam pacaran. 1 Korintus bab 15 ayat 33. Dalam pacaran harus mengikuti standar moral Alkitab. Seperti disampaikan dalam Roma bab 12 ayat 12, Yeremia bab 29 ayat 11, Amsal bab 23 ayat 18, yang intinya bahwa pacaran yang benar harus didasari dengan kasih Allah, sehingga orientasi pergaulan itu hanya ada di dalam tubuh Kristus. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini tentang berpacaran, Ibu mau berpesan. Berpacaran untuk tingkat SMP itu hanya untuk saling memberi motivasi dan semangat
serta saling membantu dalam belajar, sehingga akhirnya kamu dapat sukses di dunia pendidikan. Baiklah anak-anakku sekalian, pelajaran kita hari ini tentang berpacaran cukup sampai di sini dulu. Mari kita menutup pelajaran kita hari ini dengan doa bersama. Doa kita hari ini, Ibu mengajak kita semua untuk membacakan kitab suci. Mazmur bab 119 ayat 1 sampai dengan 12. Itu walaupun anak-anakku di rumah, kita mendaraskannya secara bersama-sama. Mari kita berdoa dengan sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.